Kalau ada saudara kita yang suka maksiat, berjudi, berzinah, mabuk-mabukan, saudara, itu saudara kita. Itu saudara kita. Dia maksiat, berarti dia sedang berjalan menuju neraka jahanam. Jangan dibiarkan. Selamatin. Cegah dia dari kemunkarannya. Itu pengertian persaudaraan Islam, saudara. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Nabi, hei umat Islam, unsur akhaka, tolonglah saudaramu. Zaliman au mazluman. Baik dia zalim ataupun dia dizalimi. Para sahabat kaget, saudara. Mereka tanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kami akan tolong dia kalau dia dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman. Lalu bagaimana cara kami nolong dia kalau dia justru yang zalim? Yang zalim dan yang dizalimi, kata Nabi, tolong. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dizalimi kami paham. Kami tolong dia. Tapi kalau yang zalim bagaimana cara nolongnya? Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan singkat, tahjuzuhu an zulmihi fadzalika nasruh. Cegah dia dari kemunkarannya. Cegah dia dari kezalimannya. Cegah dia dari kemunkarannya. Cegah dia dari kejahatannya. Fadzalika nasruh. Begitulah cara menolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadzal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidah, para da'i, para tokoh masyarakat setempat yang selalu kita doakan. Semoga para habaib kita, para ulama kita, tuan-tuan guru kita, semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur dalam taat dan ibadah. Panjang umur dalam sehat walafiat. Dimenangkan dalam setiap langkah dakwah perjuangannya. Amin ya rabbal
alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran umara, jajaran pemerintahannya, sipil TNI maupun Polri-nya yang telah ikut membantu kelancaran acara ini, yang telah ikut menjaga keamanan acara ini. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian secara khusus salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah luar biasa bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dalam rangka untuk mensukseskan acara ini. Dan seluruh segenap panitia maupun pihak yang telah membantu, kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah balasan yang berlipat ganda. Diberikan rahmat, maghfirah dan barakah dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, saya bersama rombongan berterima kasih banyak dan menyampaikan apresiasi kepada panitia yang kerjanya luar biasa. Semalam saya ada di Brau, ternyata panitia dari Tarakan sudah hadir di Brau. Mungkin panitia takut saya nggak kemari kali ya. Nah, dipikir dari Brau saya pulang kali. Alhamdulillah mereka tadi yang mengantar saya dari Brau masuk ke Tarakan. Dipimpin oleh Habib Muhdar Al-Kaf dan kawan-kawan. Luar biasa semangat yang saya lihat. Dan saya juga sampaikan apresiasi kepada para ulama, tokoh, habaib, juga masyarakat yang tadi berbondong-bondong menyambut kedatangan kita di pelabuhan. Mudah-mudahan semua yang telah dilakukan oleh panitia, ulama maupun masyarakat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang berlipat ganda. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kehadiran Anda semua di tempat ini pada malam hari ini merupakan kehormatan bagi kami, bagi saya maupun para panitia, merupakan satu kebahagiaan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya dimaafkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, penyakitnya disembuhkan, rumah tangganya diharmoniskan, mendapatkan keturunan yang solihin dan solehat. Mudah-mudahan semuanya bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, kita sama tahu pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk menggelorakan semangat solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karenanya pada malam hari ini saya ingin mengajak, mari kita kaji beberapa ayat Al-Quranul Karim dan beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita membangkitkan solidaritas kita sebagaimana ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah. Saudara, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Allah nyatakan, faqala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun.
Ayat ini luar biasa, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama dalam bahasa Arab adatun min adawatil hasad. Jadi kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanya. Saudara. Kemudian yang berikutnya al-mu'minun. Innamal mu'minun. Al-mu'minun, saudara, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya ikhwatun, mereka yang bersaudara. Jadi artinya apa, saudara? Ya, kelihatannya hujan turun. Mudah-mudahan hujan membawa rahmat. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadi hujan rahmat buat kita semua. Mudah-mudahan hujan yang turun ini hujan yang manfaat buat kita semua. Jangan hujan yang membawa musibah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jelas dari ayat tadi, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Artinya apa, saudara? Artinya persaudaraan di antara kita ini bukan diikat dengan darah, bukan diikat dengan adat, bukan diikat dengan budaya, bukan diikat dengan warna kulit, bukan diikat dengan suku, tapi persaudaraan kita diikat dengan iman. Makanya Allah katakan innamal mu'minun ikhwah. Jadi persaudaraan yang sebenarnya itu adalah iman. Dan persaudaraan Islam ini, saudara, lintas sektoral, lintas wilayah, lintas suku, lintas budaya. Saudara, siapapun orangnya, selama dia beriman kepada Allah, berarti dia saudara kita. Betul? Betul? Jadi nggak peduli, saudara, mau orang Arab, mau Cina, mau India, mau Melayu, mau Dayak, mau Ambon, saudara, mau Papua, mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Banten, mau Jambi, mau Aceh, apapun suku kita, selama kita beriman kepada Allah, kita semua bersaudara. Betul? Takbir. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersaudara? Siap menjadi orang beriman? Takbir. Sallu ala Nabi. Kemudian muncul pertanyaan, saudara. Kalau Allah menyatakan bahwa orang yang beriman itu adalah bersaudara, sebetulnya konsep persaudaraan itu bagaimana sih? Bagaimana sih bentuk persaudaraan umat Islam ini, saudara? Nah, di sini Nabi menjelaskan dalam satu hadis. Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan apa, saudara? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengatakan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza staka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalagar risalah wa addal amanah wa nasuhal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Luar biasa. Apa kata Nabi? Kata beliau, matsalul mu'minin. Perumpamaannya orang yang beriman. Fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Di dalam kasih sayang sesama mereka. Cinta kasih sesama mereka. Pergaulan di antara mereka. Kamatsalil jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu, bagaikan badan yang satu, bagaikan tubuh yang satu. Lalu Nabi menjelaskan, maksud badan yang satu itu apa sih? Beliau katakan, idastaka minhu udwun, kalau salah satu anggota tubuh itu menderita karena suatu penyakit, tada'alahu sa'irul jasad, seluruh jasad akan peduli. Seluruh
jasad ikut merasakan. Sampai-sampai bil humma was sahar, sampai-sampai semua jasad ikut meriang, demam, dan ikut nggak bisa tidur, saudara. Jadi 1400 tahun yang lalu lebih, kita punya Nabi telah memberikan perumpamaan soal persaudaraan kita dengan satu perumpamaan yang begitu dahsyat. Perumpamaan yang begitu hebat, saudara. Jadi beliau katakan persaudaraan kita orang beriman, ini bagai badan kita. Satu badan, nggak bisa dipisah. Nabi contohkan, kalau ada salah satu bagian sakit, semua badan ikut sakit. Saya mau tanya, ibu bapak yang saya cinta, semua. Kalau di tangan kita ada bengkak, bisul. Orang sini bilang apa? Bisul, tahu bisul? Ada bisul, bengkak, udah merah, biru, sakit, senut, saudara. Saya mau tanya, biasanya kepala ikut pusing nggak? Biasanya badan meriang nggak? Kalau kepala pusing, badan meriang, bisa tidur nyenyak? Bisa tidur nyenyak? Yang sakit tangan, yang pusing kepala. Yang sakit tangan, yang meriang badan. Yang sakit tangan, mata nggak bisa tidur, saudara. Maka itu saya tanya, kalau gitu tubuh bersatu tidak? Bersatu tidak? Nabi kasih tahu mestinya umat Islam begitu. Bersatu. Kalau ada saudara muslimnya yang menderita, dia mesti peduli. Dia mesti ikut merasakan saudara. Itu baru namanya persaudaraan Islam. Takbir. Takbir. Siap bersatu. Siap bersaudara. Siap saling merasa suka dan duka. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah karena itu Bapak Ibu, kita kalau teriak saudara, persaudaraan Islam, memang mudah diucapkan di mulut, memang mudah diucapkan oleh lisan, saudara. Tapi nggak mudah untuk dipraktekkan dengan amal, saudara. Maka itu pada malam hari ini, di bawah guyuran air hujan ini, saya mau ingatkan semua saudara. Yuk mari saudara. Kita bangkitkan persaudaraan kita. Dengan membangkitkan rasa kepedulian kita. Sesama umat Contoh. Kalau ada saudara kita yang miskin. Melarat. Kelaparan. Kehausan. Maka orang Islam yang kaya. Orang Islam yang berkecukupan. Saudara harus merasa itu saudara kita. Lapar dia mesti jadi lapar kita. Haus dia harus jadi haus kita, saudara. Jadi kalau orang kaya mengerti persaudaraan Islam, wajib turun bantu yang miskin, selamatkan mereka dari kemiskinannya. Takbir. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau ada orang kaya nggak peduli kepada orang miskin, dia belum mengerti persaudaraan Islam, saudara. Betul? Takbir. Begitu juga kalau ada orang Islam yang bodoh, nggak ngerti agama, nggak tahu baca Quran, nggak punya ilmu, saudara. Itu si bodoh tadi saudara kita. Mestinya penderitaan dia menjadi penderitaan kita, sehingga orang Islam yang punya ilmu, yang bisa ngajar, wajib turun, ajar masyarakat di bawah, agar mereka diselamatkan dari jurang kebodohan, saudara. Betul? Betul? Tapi kalau ada orang pintar, punya ilmu, gak mau turun ke bawah, ngajarin umat, saudara, dia gak ngerti persaudaraan Islam. Jadi persaudaraan Islam itu, kalau ada yang lapar, bantu. Ada yang bodoh, ajarkan, saudara. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Takbir. Bahkan, saudara, kalau ada saudara kita yang suka maksiat, berjudi, berzinah, mabuk-mabukan, saudara, itu saudara kita. Itu saudara kita. Dia maksiat, berarti dia sedang berjalan menuju neraka jahanam. Jangan dibiarkan. Selamatin. Cegah dia dari kemunkarannya.
itu pengertian persaudaraan Islam, saudara. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Nabi, hei umat Islam, unsur akhaka, tolonglah saudaramu. Zaliman au mazluman. Baik dia zalim ataupun dia dizalimi. Para sahabat kaget, saudara. Mereka tanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kami akan tolong dia kalau dia dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman. Lalu bagaimana cara kami nolong dia kalau dia justru yang zalim? Yang zalim dan yang dizalimi, kata Nabi, tolong. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dizalimi kami paham. Kami tolong dia. Tapi kalau yang zalim bagaimana cara nolongnya? Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan singkat, tahjuzuhu an zulmihi fadzalika nasruh. Cegah dia dari kemunkarannya. Cegah dia dari kezalimannya. Cegah dia dari kemunkarannya. Cegah dia dari kejahatannya. Fadzalika nasruh. Begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Maka itu saya mau tanya saudara, Islam indah tidak? Indah tidak? Makanya dari dulu saya sering ngajak masyarakat. Ada judi, bubarin. Ada narkoba, bubarin. Pokoknya ada mafia-mafia yang menyebarkan kejahatan. Lawan. Saudara. Bukan saya jahat, bukan. Bukan umat diajak jahat, bukan. Justru kita mau bubarin maksiat karena kita cinta kepada saudara kita. Jangan sampai dia masuk neraka jahanam. Betul? Betul? Nah, maka itu saya mau tanya semua, siap bersaudara? Siap bantu yang miskin? Siap bantu yang kelaparan? Siap ajarkan yang bodoh? Betul? Siap cegah kemunkaran? Siap selamatkan saudara kita dari neraka jahanam. Takbir. Tapi gara-gara saya ceramah begini, apa yang bilang? Habib Rizik radikal, ekstrim, teroris. Wow. Saudara, ayo jawab semua saudara. Saudara, Bapak, Ibu. Alhamdulillah, kalau jawab gue panggil ibu. Gawat ini dipanggil ibu, bapak-bapak yang jawab. Bapak, ibu. Biar ibu yang jawab. Betul? Betul? Jadi gara-gara saya ceramah begini, dibilang radikal, ekstrem, teroris, saudara. Nah, cuman saya paham, saudara. Kalau orang suka narkoba, dengar ceramah saya tentang narkoba, ya sakit. Betul? 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 Ini ceramah ini, saudara, sama dengan nyiram spiritus. Tahu spiritus? Spiritus kalau disiram ke badan, badannya nggak ada luka. Adem nggak? Dingin nggak? Sejuk nggak? Sejuk, saudara. Tapi kalau kita lempar spiritus, ada yang luka. Ayo, perih nggak? Sakit gak? Ya begitu juga ceramah. Saudara, kalau kita cerita narkoba, yang tidak kena narkoba nggak sakit. Betul? Betul? Tapi bandar narkoba sakit gak? Terganggu gak? Tersinggung gak? Jadi kalau saya ceramah tentang narkoba, ada yang tersinggung. Berarti bandar. Betul? Takbir. Kalau saya ceramah tentang judi, saudara-saudara nggak ada yang judi, sakit gak? Perih gak? Tersinggung gak? Tapi kalau saya ceramah soal judi, ada yang tersinggung, berarti bandar judi. Betul? Betul? Saya ceramah keras, betul, saya akuin keras soal koruptor. Saya bilang koruptor, gantung, hukum mati. Ini menyusahkan negara, betul? Kalau saya ceramah koruptor, masyarakat sini tersinggung enggak?
Sakit gak? Tersinggung gak? Kenapa? Karena bukan koruptor. Betul. Kenapa bukan koruptor? Kadang jadi pejabat sih loh. Kalau jadi pejabat gak tahu juga. Tapi mudah-mudahan orang sini gak ada yang jadi koruptor. Amin. Amin. Jadi kalau saya ceramah keras soal korupsi, soal koruptor, ada yang tersinggung, berarti koruptor. Betul? Iya, jangan salahkan saya yang ceramah, siapa suruh korupsi. Betul? Betul? Nah, jadi saudara bukan keras, bukan. Itu namanya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas gak? Tapi ada yang nanya, Habib, kalau kita bicara yang hak, terus kita dikatain teroris dan lain sebagainya. Saudara, nah saya mau kasih ilmu nih. Mau ilmu gak? Mau ilmu gak? Ini namanya ilmu masa bodoh. Orang sini bilang apa? Hah? Sama. Sabodo amat. Masa bodoh. Tahu masa bodoh? Tahu masa bodoh? Kita dalam melaksanakan yang hak, jangan takut dikatain teroris. Betul? Jangan takut dikatain saudara anarkis. Betul? Jangan takut dikatakan radikal. Betul? Jangan takut dikatakan ekstremis. Betul? Yakin? Sekarang saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Siap bersaudara? Siap bersatu? Siap membantu orang miskin? Siap membantu orang yang bodoh? Siap membantu orang yang maksiat supaya tidak maksiat? Betul? Yakin? Kalau nanti dikatain teroris, jawabnya apa? Yang kompak, jawabnya apa? Sekali lagi saya mau tanya, jawabnya jangan ragu-ragu. Semua yang ada di sini, semua siap bersatu, siap bersaudara, siap membela yang miskin, siap membela yang di bawah, siap membela yang sakit, siap membela yang digusur, siap membela yang susah, siap bersatu, siap berjuang, siap lawan kemunkaran, siap lawan judi, siap lawan minuman keras. Takbir. Kalau disebut teroris, kalau disebut radikal, kalau disebut ekstremis, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap polisi, kalau dipenjara, kalau diculik, kalau dibunuh, takbir. Shallu ala nabi. Udah orang Kalimantan 5 menit ceramah udah lulus semua. Takbir. Karena semua udah lulus, ceramahnya sampai di sini saja. Udah lanjut. Udah lanjut. Itu namanya ilmu masa. Tapi ingat, ini ilmu jangan salah digunakan. Jangan salah digunakan. Ada anak muda tidur malam. Dibangunin sama ibunya. Nak, bangun. Azan subuh, sholat subuh. Si anak jawab, masa bodoh. Kacau tidak? Kacau tidak? Nih anak-anak muda nih, jangan sampai pulang ngigok masa bodoh. Disuruh sholat, masa bodoh. Gak boleh. Kalau disuruh sholat, sami'na wa ata'na. Setuju? Takbir. Alhamdulillah. Nah, maka itu saudara, kalau sudah tahu begitu, saudara, ya. Kalau ada yang bilang saya keras, betul. Saya keras terhadap korupsi. Keras terhadap yang merampok uang negara. Keras terhadap pejabat yang bejat. Begitu keras terhadap minuman keras, betul. Keras terhadap judi, betul. Keras terhadap pelacuran, betul. Nah, keras terhadap kemunkaran, harus tidak? Harus. Makanya sekarang kita ngaji. Nih, mau ngaji gak? Mau ngaji? Nah, perhatikan baik-baik. Saudara, medan juang Islam itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Pertama, dakwah. Kedua, hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dalam kitab fikih disebut hisbah. Yang ketiga, saudara,
jihad fisabilillah. Nah, saya mau tanya sekali lagi, medan juang Islam ada berapa? Yang pertama, dakwah. Yang kedua, hizbah. Yang ketiga, jihad. Apa semua? Betul? Mau tahu bedanya? Kita mulai dari yang pertama, dakwah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, faqala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah olehmu orang-orang yang di luar Islam itu supaya masuk ke jalan Tuhanmu. Ajak orang di luar Islam, ajak masuk Islam. Orang yang sudah Islam, ajak untuk mengamalkan Islam. Betul? Betul? Tapi dengan apa kata Allah? Bil hikmah. Ajak mereka dengan hikmah. Dengan ilmu yang manfaat. Dengan kesuri tauladanan. Ilmu yang kita amalkan. Setelah itu kata Allah, wal mau'izatil hasanah. Dengan nasihat-nasihat yang bagus. Yang indah, yang baik, saudara, supaya orang simpatik dan tertarik. Dan yang ketiga kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajak mereka dialog, ajak mereka diskusi dengan cara yang terbaik. Itu namanya dakwah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi apa itu dakwah? Dakwah itu mengajak. Yang namanya ngajak, mesti santun. Mesti tutur sapanya baik. Mesti lemah lembut. Itu namanya ngajak. Ngajak itu adalah dakwah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau ada ustadz ceramah, saudara-saudara, ayo kita sholat. Ayo kita puasa Ramadan. Dengan lemah lembut. Itu namanya ngajak. Itulah yang disebut dakwah. Dakwah wajib santun, lemah lembut. Nggak boleh dakwah itu keras, saudara. Nggak boleh kalau dakwah keras. Dakwah mengajak harus lembut, santun, simpatik, agar orang menarik, saudara. Sampai di sini jelas. Sekarang yang kedua. Yang kedua apa tadi? Hizbah. Amar ma'ruf. Nah, apa sih amar ma'ruf? Amar ma'ruf itu nyuruh. Nyuruh orang untuk berbuat baik. Nyuruh, bukan ngajak, saudara. Dakwah ngajak. Amar ma'ruf, amar tuh nyuruh. Saudara, ngajak kami nyuruh, beda apa enggak? Beda, saudara. Di situ dikatakan, saudara, amar ma'ruf, suruh dia berbuat baik. Nahi munkar, cegah kemunkaran. Nah, amar ma'ruf nahi munkar bukan lembut, saudara. Harus tegas. Sekali lagi harus tegas. Saya kasih contoh. Dalam kehidupan sehari-hari supaya lebih jelas buat kita. Mau contoh? Betul? Baik. Nabi mengatakan. Kata Nabi dalam satu hadis, saudara, muru auladakum bis salati wahum abna'us sab'. Muru auladakum bis salati wahum abna'us sab'. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyar. Apa kata Nabi? Hei umat Islam, suruh anak-anakmu salat kalau usia mereka sudah 7 tahun. Dan pukul mereka kalau mereka enggak mau salat saat usia mereka sudah 10 tahun. 10 tahun boleh dipukul, 7 tahun jangan. 7 tahun disuruh. Enak, sholat kau. Enak, ayo berbuat baik. Suruh. Pertanyaannya, kalau umurnya belum 7 tahun bagaimana? Masih 5 tahun? Masih 4 tahun? Saudara, apa boleh disuruh? Jangan. Kenapa? Anak belum tamyiz, nggak ngerti disuruh, saudara. Tapi yang umur 4 tahun, 5 tahun, diajak. Dan diberi contoh, saudara. Contoh, saudara. Ibu bapak mau sholat. Anak masih 5 tahun. Nak, ikut sholat yuk.
Ikut yuk. Nanti kita masuk surga sama-sama sama ibu bapak. Nanti kita indah hidup di sana. Ngajak. Anak umur 5 tahun ngajak. Ngajak bisa pakai mulut, bisa pakai perbuatan. Begitu masuk maghrib, bapaknya ambil wudhu, ibunya ambil wudhu. Gelar sejadah, sholat. Anak umur 5 tahun ngeliatin. Diberi contoh sama ayahnya. Besok kita sholat, dia ngambil kain sendiri, saudara. Dia bakal ikutin gerakan orang tuanya. Betul? Betul? Itu namanya ngajak. Jadi di bawah 7 tahun jangan disuruh, ajak, kasih contoh. Tapi kalau sudah 7 tahun, suruh, saudara. Begitu azan, nak, ambil kain sarungmu, ayo kita sholat. Suruh. Tapi kalau sudah 10 tahun, gak mau sholat juga, pukul. Yang penting jangan pukul yang melukai. Jangan pukul yang membahayakan. Kira-kira jelas tidak? Kembali ke pertanyaan saya, saudara. Jadi ngajak sama nyuruh, beda apa sama? Beda apa sama? Kalau ngajak lembut. Kalau nyuruh tegas. Contoh, tentara berbaris di lapangan. Jenderalnya ini komandan teriak, saudara. Nyuruh. Siap, gerak. Itu nyuruh bukan tuh? Nyuruh, saudara. Siap, gerak. Prajurit ikut semua. Nyuruh. Memang harus teriak, tegas. Tapi saya tanya, kalau jenderalnya nyuruhnya begini. Siap, gerak. Nyuruhnya bagaimana? Siap, gerak. Kira-kira prajurit pada siap gak? Siap gak? Paling kan prajurit bilang, ya jenderal bencong. Kira-kira paham gak? Berarti saya tanya, nyuruh itu harus lembut apa tegas? Harus lembut atau tegas? Nyuruh tegas. Bukan radikal. Hei umat Islam, kerjakan sholat. Hei umat Islam, bayar zakat hartamu. Hei umat Islam, puasalah di bulan Ramadan. Itu disebut amar ma'ruf. Kira-kira jelas gak? Paham? Paham? Jadi kalau saya ngomong, hei umat Islam, kita sholat ya, puasa ya, jangan ditinggal ya. Itu saya ngajak. Tapi kalau saya katakan, hei umat Islam, sholat kalian. Itu namanya nyuruh, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Jadi dakwah harus kalau amar ma'ruf nahi munkar harus tegas. Apalagi mencegah kemunkaran. Ada orang di samping rumah kita main judi, saudara. Gelar meja rame-rame. Oh, mesti tegas, saudara. Suruh hei, bubar kalian. Jangan main judi di sini. Oh, dia masih nantang, saudara. Tebalikin mejanya. Kalau berani. Ya kalau nggak berani, jangan. Nggak berani diinjak-injak loh. Betul? Betul? Nah, tapi kita rame-rame 20 orang. Yang judi 5 orang. Oh, berak-abrek. Berani gak? Berani gak? Kita sendiri. Yang judi 30 orang. Berani gak? Minimal. Kalau nggak berani, tolak pakai hati, saudara. Ya Rob, aku nggak ridho dengan maksiat itu, ya Allah. Ya Allah, kalau aku punya kekuatan, aku obrak-abrik ini. Tapi karena aku sendiri, aku nggak punya kekuatan, aku tolak dengan hatiku, ya Allah. Ya Allah, bubarkan mereka, ya Allah. Cukup. Itu sudah namanya nahi munkar dengan hati. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah sekarang yang ketiga apa tadi? Jihad. Saya mau tanya, emang jihad ada yang lembut? Jihad itu perang, saudara. Yang namanya perang, saudara, ada darah tertumpah, harta benda yang musnah, orang terluka, bahkan banyak yang melayang dia punya nyawanya, saudara. Kalau gitu saya tanya, saudara, kalau gitu jihad keras tidak? Keras tidak? Gak ada jihad lembek. Jihad lembek apa? Mau main pakai sapu lidi. Yang namanya jihad keras. Betul? Betul? Nah jadi tahu bedanya. Dakwah, hisbah, jihad. Tahu tidak? Dakwah harus lembut. Amar ma'ruf, nahi munkar harus tegas. Jihad harus takbir.
Alhamdulillah. Nah, sekarang, saudara, saya mau ajak semua di sini, rame-rame. Kita baca qasidah Medan Juang Islam. Di sini ada tim hadroh nggak? Udah kehujanan semua tim hadroh. Nggak apa-apa, mainnya di sana aja. Jangan, rebananya jangan kehujanan. Ada tim hadroh? Nah, siap-siap tim hadroh. Mainnya di sana tim hadroh. Ya, tim hadroh mainnya di sana. Jadi nanti saudara, karena zaman sekarang banyak maksiat, sehingga kita banyak musibah, maka kita harus banyak istighfar kepada Allah. Betul? Betul? Nah, habis ini kita istighfar, saudara. Kita istighfar sekaligus membawakan yaitu syair daripada Medan Juang Islam. Nah, pada saat nanti Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saya punya menantu, saudara. Saat beliau itu membawakan syair yang pertama, saudara dengerin, apalin. Begitu diulang, kita bawa rame-rame. Setuju? Begitu juga nanti baris yang berikutnya. Beliau bawakan sebaris, apalin. Beliau ulangi rame-rame. Setuju? Nah, istighfarnya, saudara, astagfirullah Rabbi Asyakur. Nah, yang pertama Rabbi Asyakur, Asyakur. Nah, yang kedua astagfirullah Rabbi As-Sabur. Yang kedua sabur. Pertama syakur, kedua sabur. Nanti diulang 2 kali. Nah, yang ketiganya astagfirullah Rabbi Al-Ghafur. Yang ketiga ghafur. Syakur, sabur, ghafur. Bisa gak? Bisa semua? Ya silakan. Habib Muhammad bin Hadi sambil berdiri. Oh, ada itu ya. Silakan. Astaghfirullah Rabbi ya Syakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Syakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi al-Ghafur. من كل غرور أستغفر الله ربي الصبور. أستغفر الله ربي الغفور. أستغفر الله من كل غرور. أستغفر الله من يا الغفور. أستغفر الله min kulli ghurur. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Astagfirullah Rabbi ya Syakur. Astagfirullah Rabbi ya Sabur. Astagfirullah Rabbi ya Syakur. Astagfirullah Rabbi ya Sabur. Astagfirullah Rabbi al-Ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Astagfirullah Rabbi al-Ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas
dan memang ahli. Semua setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Astagfirullah. Rabbi ya syakur, astagfirullah. Rabbi ya sabur, astagfirullah. Rabbi ya syakur, astagfirullah. Astagfirullah, Rabbi al-Ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Astagfirullah, Rabbi al-Ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Semua mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Siapa berjuang, ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Siapa berjuang, ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Astagfirullah, Rabbi asyakur. Astagfirullah, Rabbi as-sabur. Astagfirullah, Rabbi asyakur. Astagfirullah, Rabbi as-sabur. Astagfirullah, Rabbi al-Ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Astagfirullah, Rabbi al-Ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya, syair-syair yang dibaca tadi jelas tidak? Paham tidak? Jadi medan juang Islam ada berapa? Yang pertama apa? Dakwah. Yang kedua hisbah. Yang ketiga jihad. Ini medan harus diisi oleh yang ahli. Yang pengecut jangan ikut medan ketiga. Siti Aisyah pernah ditanya, ya Ummul Mukminin, apa hukumnya orang Jaban? Jaban itu pengecut, penakut, ikut jihad. Apa hukumnya lelaki yang penakut ikut jihad? Kata Siti Aisyah, makruh. Kenapa makruh, saudara? Sebab kalau orang penakut ikut jihad, di medan jihad dia terkencing-kencing, itu bisa mempengaruhi semangat yang lain. Betul? Apalagi temennya lagi berani nih, dia di samping, aduh istri saya bagaimana ya? Aduh anak saya bagaimana ya? Ini mujahid yang lain bisa kendor juga, saudara. Jadi saya tanya, kalau Siti Aisyah memakruhkan wajar tidak? Jadi berjuang sesuai kemampuan masing. Yang bisa dakwah yang hebat, saudara. Yang bisa hisbah, dia bisa dakwah. Nggak bisa hisbah, nggak apa-apa, teruskan dakwahnya. Yang penting, saudara, hormati yang hisbah. Betul? Ada orang hisbah, mampu, berani, jalankan. Saudara, oh ada orang yang berani berjihad, berangkat Palestina, ikut perang lawan Israel, berangkat saudara. Yang berani, silakan. Kita harus saling mendukung. Jangan ada orang dakwah. Saudara, begitu dakwah, udah hebat, bagus dakwahnya, dia celak yang hisbah. Apa tuh? Itu kok,
nutup minum keras sampai kasar begitu. Nabi nggak kasar. Saudara, jangan kalau dakwah udah tinggi, terus tahu-tahu merasa suci sendiri. Jangan. Betul. Betul. Begitu juga yang hizbah. Kadang-kadang yang hizbah konyol juga. Dia berjuang keras, keluar masuk penjara. Begitu ngelihat ada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang lembut, apa dia bilang? Lembek, kue apem. Enggak boleh. Kita di medan juang masing-masing diisi. Wajib saling menghormati. Betul? Betul? Kalau kita saling menghormati, saudara, insya Allah perjuangan kita akan menang. Mau menang tidak? Mau menang tidak? Kunci menang bersatu ya ikhwan. Karena Nabi mengatakan alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjuang dengan berjamaah. Bersama. Enggak boleh sendiri-sendiri saudara. Enggak boleh. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sebab pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Oh saudara, walaupun kita sedikit, walaupun kita enggak banyak saudara, walaupun kita kelihatannya lemah, tapi kalau sudah ada pertolongan Allah, saudara, lawan sebesar apapun enggak bisa ngalahin kita saudara. Betul? Tapi jangan sombong. Walaupun kita sudah banyak, kuat, kaya raya, saudara, enggak bakal kita bisa menang melawan musuh walaupun musuh lemah. Kalau kita tidak dapat pertolongan Allah. Jadi kuncinya kita mesti dapat pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah ada, saudara, jangan kata kita banyak, dikit aja bisa menang. Apalagi kita banyak. Nah sekarang bagaimana supaya kita ini dapat pertolongan Allah? Kuncinya bersatu. Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap bela Islam? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Angkat tangan semua, siap bela Islam? Siap bela agama? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Takbir! Allahu Akbar. Kalau dibilang keras? Kalau dibilang ekstrim? Kalau dibilang radikal? Kalau dibilang teroris? Kalau dimusuhin? Kalau dihadang? Kalau dilarang-larang? Kalau dipanggil polisi? Kalau ditangkap polisi? Kalau dipenjara? Kalau diculik? Kalau dibunuh? Takbir! Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Jadi judul ceramah saya pada malam hari ini, masa bodoh. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saudara, kalau rakyat udah bersatu, saudara, enggak ada yang bisa lawan. Enggak, saudara. Nah, maka itu saya mau ingatkan kepada ulama dan umaro. Saudara, soal kemarin kejadian di Jakarta. Tahu gak beritanya? Tahu gak beritanya? Ada rumah anggota dewan yang dijarah, betul? Ada menteri yang dijarah, betul? Ada kantor polisi yang dibakar, betul? Gedung DPR mau diserbu, betul? Udah tahu kabarnya? Lu tahu aja lu. Padahal kan Tarakan jauh nih. Tahu? Tahu? Mau tahu sebabnya? Mau? Mau tahu? Kapan? Sekarang? Bulan besok deh. Hujan. 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 Lanjut terus. Wah, gua ngeri dah kalau udah begini. Di mana-mana kalau ustadz ngomong, udah, kan begitu. Di sini udah, enggak. Masya Allah, enggak apa-apa. Hujan-hujanan yang penting kita dapat manfaat apa yang kita pelajari. Amin. Saudara, apa yang terjadi di Jakarta jadi pelajaran buat kita semua. Betul? Betul? Saya minta masyarakat Tarakan jangan terpengaruh, jangan terprovokasi. Bagus, Tarakan damai, tenang, aman, nyaman. Bagus tidak? Bagus tidak? Tapi tentu kita sebagai bangsa Indonesia, kita bersaudara, termasuk dengan yang di Jakarta sana, kita mau tahu kenapa sih bisa terjadi. Betul?
Nah, saudara, kejadian ini merupakan akumulasi kekecewaan. Jadi orang kecewa udah bertumpuk-tumpuk, saudara. Orang marah udah lama ditahan-tahan. Akhirnya meledak kemarin pada tanggal 25 dan 28 Agustus. Nah, bagaimana nggak marah? Saya mau tanya Anda semua nih, saudara. Di Jakarta, pejabat-pejabat tinggi nih di Jakarta, saudara. Kalau rakyat teriak, Bu, Ibu, Bu, Bu, ibu-ibu teriak protes pemerintah. Apa kata ibu-ibu? Cabai mahal. Apa mahal? Cabai mahal. Pejabat di Jakarta jawab, mahal, tanam aja sendiri. Kurang ajar gak jawabannya? Jujur tuh jawaban kurang ajar gak? Kalau mau jawab begitu jangan jadi pejabat, betul? Jadi pejabat dipilih rakyat buat ngurus rakyat, betul? Kalau ibu-ibu teriak cabai mahal, perhatiin. Kenapa cabai mahal? Ada apa? Kenapa? Kita kan negara agraria. Ada apa petani nggak mau tanam cabai? Kenapa? Saudara, ayo ajak, tanya, cari solusi. Itu baru pejabat, betul? Betul? Bapak-bapak protes juga. Apa bapak-bapak bilang? Listrik mahal. Betul? Ayo saya mau tanya, listrik mahal gak? Mahal gak? Apa kata pejabat di Jakarta? Ya kalau mahal jangan pasang listrik. Kurang ajar gak? Saya mau tanya nih, kalau pejabat ngomong begini kurang ajar gak? Kita sebagai rakyat marah gak? Muak gak? Begini nih saudara. Gak boleh. Ada tukang ojek di Jakarta. Tahu tukang ojek? Di Tarakan ada. Ojol ada, ojol. Ada ojol. Hidup ojol. Takbir. Kelihatannya semua tukang ojol. Takbirnya semangat banget. Tukang ojol protes, saudara. Bayar aplikator 20% di Jakarta. Kemudian beli bensinnya mahal. Bagaimana kami mau untung? Kami angkut penumpang. Bensinnya mahal. Aplikatornya tinggi. Itu pajaknya lain lagi. Marah, saudara. Minta pemerintah turunkan harga bensin. Wajar tidak? Pejabat jawab, kalau bensin mahal jangan beli. Ayo saya tanya, kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Nah kalau tukang ojek gak beli bensin, saudara. Terus dia mau ngojek bagaimana? Supaya motornya jalan. Mau pakai air kencing. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Nah sekarang saya tanya, tuh kalau model pejabat begitu terus rakyat marah, wajar tidak? Wajar. Saya nggak suka rakyat menjarah, nggak boleh, menjarah itu haram. Saya nggak suka rakyat itu membakar rumah orang haram. Cuman saya mencoba mencari tahu kenapa begitu, saudara. Ada rumah anggota dewan, 3 orang, saudara. Dihancurkan, dijarah habis-habisan, saudara. Saya tanya kenapa sih? Saya periksa sebabnya. Ternyata yang satu ngatain rakyat tolol. Di televisi dia ngomong, itu rakyat yang mau nyerbu gedung DPR. Itu manusia paling tolol di dunia. Rakyat ditolol-tololin. Ya rakyat marah, betul? Diserbu rumahnya, saudara. Dijarah, ketemu ijazahnya. Begitu dibuka nilainya rata-rata 6. Ternyata dia tolol. Orang tolol ngatain rakyat tolol. Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Ada lagi yang 2 pelawak, saudara. Diprotes. Bukan dia terima, dia minta maaf. Malah ngeledek, saudara. Pakai bikin rekaman joget-joget ngeledek. Ya rakyat marah, dijarah rumahnya. Kacau tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau udah begitu, saudara, pejabatnya salah tidak? Rakyat yang menjarah salah. Tapi yang menjadi penyebabnya juga lebih salah. Betul? Takbir. Nah, terus ada yang nanya, lalu kalau menteri kenapa, Beb? Kok rumah menteri keuangan ikut dijarah juga? Kan dia nggak ngeledek.
Tahu loh. Saudara, ini di Indonesia kita semua hidup serba pajak. Betul? Betul. Ada pejabat di Jakarta, jenderal tua. Jenderal tua lama banget, nggak berhenti-berhenti. Anak kalau ketemu, anak mau tarik kumisnya. Tahu? Tahu? Jangan disebut, tahu? Lu nyebut lagi lo. Tapi yang lu sebut benar. Masya Allah. Apa dia bilang? Mahasiswa demo. Dia bilang apa? Rakyat tidak ada jasanya kepada negara. Tidak usah protes-protes. Kalau protes keluar saja dari Indonesia. Wow. Pusing. Pusing enggak? Pusing enggak? Emang boleh pejabat ngomong begitu? Saya mau tanya jujur nih saudara. Kita bayar listrik kena pajak gak? Bayar listrik kena pajak gak? Beli makanan di supermarket kena pajak gak? Makan di restoran kena pajak gak? Beli baju kena pajak gak? Beli sepatu kena pajak gak? Saudara semuanya yang kerja di pemerintah maupun swasta gajinya kena pajak gak? Kena tidak? Berarti kita semua bayar pajak. Betul? Kepada negara kita berikan uang kita. Betul? Betul? Berarti kita sebagai rakyat berjasa tidak kepada negara. Berjasa tidak kepada negara. Kok jenderal tua bilang kalian rakyat gak berjasa? Pala lu bomenyan. Kacau. Tuan guru. Pejabatnya model begini. Makanya rakyat marah. Betul saudara? Buktinya lihat di Jakarta. Pejabat-pejabat yang rapi. Pejabat-pejabat yang santun. Pejabat-pejabat yang gak nyakitin rakyat. Gak ada yang dirusak rumahnya. Gak ada yang dijarah saudara. Gak ada. Yang dikejar saudara pejabat yang kurang ajar. Yang suka ngeledek rakyat dan nyusahin rakyat. Termasuk urusan pajak. Makanya kalau ada yang tanya kenapa diserbu juga. Dia tukang palak. Menteri kayak preman nyungkap palak saudara. Rakyat semua dipajekin. Pajak. Saya kasih bukti saudara. Mau bukti soal pajak? Betul. Seseorang kerja di satu perusahaan. Habis bulan dapat gaji. Gajinya dipotong pajak. Betul. Duitnya hasil gaji. Dia nggak mau simpen semua di rumah. Takut ada maling. Diambil sebagian buat keperluan. Sisanya ditaruh di bank. Begitu masuk di bank. Kena lagi tuh pajak tabungan. Saudara. Waktu terima gaji, pajak gaji. Waktu nyimpen di bank, pajak tabungan. Udah berapa kali tuh pajak? Nah terus duit yang di tangan dia mau belanja keperluan. Masuk ke supermarket, beli baju, kena pajak. Kena pajak. Kena saudara. Dia beli baju, kena pajak. Beli celana, kena pajak. Beli sabun, kena pajak. Semua yang dia beli, dia kena pajak. Saudara. Sudah. Selesai itu saudara. Hasil tabungan dia yang terus dia nabung. Begitu sudah banyak, diambil. Begitu diambil, dia beli tanah sepetak. Kita mau punya rumah. Begitu beli tanah, kena pajak beli tanah, saudara. Ayo, kena lagi gak? Kena lagi gak? Udah pajak gaji, lain. Pajak tabungan, lain. Pajak belanjaan, belanja apa aja kena pajak. Pajak beli tanah, ada pajak pembelian. Begitu punya duit lagi, pengen bangun rumah. Bangun rumah, kena PBB. Pajak bumi dan bangunan, betul? Setiap tahun lagi pajak dia, bukan sekali saudara. Betul? Betul? Kita bayarlah, kita setia sama negara. Betul? Betul? Nah begitu orang ini tua meninggal dunia. Harta ya beli itu tadi itu tanah sama rumah buat warisan. Betul? Buat anak-anaknya warisan. Sebagai apa? Warisan. Kena lagi pajak warisan. Ada pajak warisan saudara. Kena pajak warisan. Ya sudah anak-anaknya bayar pajak warisan. Sekarang tanah rumah dia jual. Begitu dijual, kena lagi pajak penjualan.
Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Kacau tidak? Begitu ada pejabat bilang rakyat tidak berjasa. Pendapatan negara Indonesia sudah 10 tahun terakhir ini 82,4% diperoleh dari pajak. Kalau rakyat gak bayar pajak, hancur ini negeri, saudara. Hargai rakyat, hormati rakyat, jangan kurang ngajar kepada rakyat, betul? Takbir, hidup rakyat, hidup negara, hidup Indonesia, takbir. Makanya kemarin Menteri Keuangan kena, habisnya majakin melulu. Nah begitu orang ribut baru diturunin aplikator ojol dari 20% jadi 10%. Saudara, udah gitu saudara jaminan-jaminan untuk para pekerja dikurangin 50%, saudara. Nah kenapa tuh saudara? Karena rakyat udah bergerak. Makanya tadi saya katakan, kalau kita bersatu, nggak ada yang berani kurang ajar kepada kita, saudara. Begitu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir. Makanya bersatu, jangan takut. Jangan. Saudara, jangan. Jangan. Saudara paling tinggi di penjara. Saudara enak di penjara, makan 3 kali. Gratis. 3 kali sehari makan, tidur dijagain. Ada yang nanya, kok Habib tahu? Kan gue pengalaman. Gimana? Listrik gratis, air gratis, makan 3 kali, kita tidur, polisi jaga bersenjata. Alhamdulillah, gak pakai gue bayar, dijagain. Masya Allah, mudah-mudahan kita selamat semua. Diselamatkan oleh Allah, amin. Nah begitu saya mau tanya nih, saudara, saya mau tanya, siap kita ganyang korupsi? Siap lawan korupsi? Takbir. Allahu Akbar. Jangan takut untuk lawan korupsi, saudara. Korupsi harus kita jadikan common enemy. Harus menjadi musuh bersama. Saudara, kita bangkrutnya negeri kita bukan karena subsidi, bukan. Bukan karena luasnya kita punya negeri, bukan, saudara. Tapi kita bangkrut karena korupsi. Jawab rame-rame, karena akibat BBM naik. Karena apa? BBM itu BUMN pada bangkrut. Karena apa? Listrik jadi mahal. Karena apa? Saudara, pajak jadi naik juga. Karena apa? Semua karena siap ganyang korupsi. Siap basmi korupsi. Nah sekarang saudara, kita baca lagi ini di bawah rintikan hujan, enak baca qasidah. Kita baca qasidah, judulnya qasidah anti korupsi. Setuju? Takbir. Nah nanti dengerin, dia punya syair ya. Kita denger tuh. Kalau nanti ditanya karena atau akibat, jawab rame-rame. Apa? Karena, akibat. Dan nanti kalau syairnya ada bagian akhir. Ayo kita bangkit membasmi korupsi, rame-rame kita suarakan. Setuju? Ayo semua, ayo kita bangkit. Ayo kita bangkit. Membasmi korupsi. Bisa? Ya, nanti ikutin. Biar Habib Muhammad bin Hadi yang akan membawakannya. Semuanya, rame-rame. Ada tim hadra bisa ngikutin. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Semua. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. wal ali wal ashabi man man qad wahada. Islam
agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Angkat tangan semua. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sholli wa sallim. Ayo semua yang semangat. Iman ala bada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang korupsi, memberantasnya pun hanya pilih-pilih. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sholli wa sallim iman ala bada. Allah Allah sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Negeri RI bangkrut bukan karena subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut karena korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sholli wa sallim iman ala mada. Allah sholli wa sallim Semua iman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. wal ali wal ashab biman qad wahada. Rakyat banyak melarat akibat Korupsi. sekolah jadi mahal akibat Korupsi. rumah sakit antri akibat Korupsi. ayo Kita bangkit membasmi korupsi. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. BBM naik lagi akibat korupsi. BUMN pada rugi akibat korupsi. Subsidi dikebiri
akibat korupsi. Angkat tangan semua. Kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya salawat. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Maksiat merajalela akibat korupsi. Preman di mana-mana akibat korupsi. Rakyat diadu domba akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala mada. Allah Allah. Salli wa sallim daiman ala mada. Sallallahu alaihi wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Miskin makin miskin akibat korupsi. Bangkrut makin bangkrut akibat korupsi. Rusak makin rusak akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. rusuh makin rusuh akibat korupsi. Chaos makin chaos akibat korupsi. Hancur makin hancur akibat korupsi. Angkat tangan semua. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala mada. Allah Allah. Salli wa sallim daiman ala mada. Sallallahu alaihi wal ali wal ashabi man qad wahada. radhiyallahu anhum wal ali wal ashabi man qad wahada. takbir. Sallu ala nabi. Jadi saya mau tanya nih semua, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap basmi korupsi? Takbir. Ini korupsi bikin negara kita bangkrut, betul? Saudara, dulu zaman Pak Harto, korupsi ada, bukan gak ada, ada. Cuman korupsinya masih di kolong meja. Korupsinya di kolong meja. Maksudnya apa? Masih punya malu. Masih ada malu, saudara. Nah, makanya korupsinya gak banyak. Malu, saudara, kolong meja. Nah, begitu kita reformasi, saudara, korupsinya naik pangkat di atas meja. Nah, hilang, malunya udah mulai hilang. Korupsinya di atas meja.
Kemarin 10 tahun korupsinya sama meja-mejanya dibawa pulang. Kacau tidak? Kacau tidak? Memang gitu sekarang saya tanya. Nih Bapak Presiden kita nih, yang sekarang yang baru Bapak Presiden Prabowo sudah bertekad. Kata beliau siap untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, perang lawan oligarki. Saudara, dari sini saya mau sampaikan, andai kata benar, Presiden kita fokus, serius, siap perang lawan mafia, lawan oligarki, lawan yaitu daripada koruptornya, saya sampaikan bahwa para habaib, para ulama bersama rakyat siap berdiri paling depan untuk perang lawan koruptor, perang lawan mafia, betul? Angkat tangan semua takbir. Siap ganyang koruptor, siap ganyang mafia, siap ganyang oligarki, siap bantu presiden, siap bela presiden, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara. Takbir. Sallu ala nabi. Tapi serius, betul? Betul. Sebab kemarin presiden saudara ada menyampaikan, saya ini diancam sama mafia, diancam sama oligarki. Jangan takut. Ulama habaib siap bantu presiden. Gak boleh takut sama mafia dan oligarki. Betul? Sekali lagi siap bela presiden. Siap bantu presiden. Takbir. Sallu ala nabi. Nah maka itu saudara kita harus serius untuk perang lawan koruptor. Saudara. Dalam Islam mencuri itu potong tangan. Saudara, itu nisab potong tangan cuma 1/4 dinar. 1/4 dinar, saudara. Jadi kalau kita mencuri nih 6 juta atau katakanlah 10 juta, udah dipotong tangannya. Mencuri, saudara, udah dipotong tangannya. Nah sekarang saya mau tanya, kalau mencuri 4-5 juta udah dipotong tangan, terus kalau korupsi 1 triliun bagaimana? Ayo, saya ditanya, Habib, ini bagaimana hukum yang pantas buat koruptor? Sampai miliaran triliunan. Saya bilang hukum mati. Betul. Pancung kepalanya. Betul. Penggal saja. Betul. Setuju tidak? Saya diprotes. Habib Rizik ekstrim. Masa orang dipotong kepala? Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya gampang. Saudara, orang mencuri 6 juta potong tangan. Sebab yang mencuri tangannya. Mencurinya pakai apa? Pakai tangan. Tapi kalau dia mencuri 1 triliun, mencurinya pakai apa? Ayo, pakai tangan atau pakai ini? Pakai apa? Pakai otak. Otaknya di mana? Otak kepala. Setuju? Takbir. Takut amat sih saudara menghukum koruptor, saudara. Makanya hukum Islam itu adil, cerdas, lugas, dan solutif. Saudara, kalau orang mencuri dikit dipotong, nggak berani mencuri banyak. Betul? 1 saja saudara, mencuri potong tangan. Se-Indonesia nggak berani lagi mencuri, saudara. Betul? Betul? 1 saja saudara potong tangannya karena dia mencuri, saudara. Se-Indonesia pejabat nggak ada yang berani untuk korupsi, saudara. Jadi jangan nyala-nyalain hukum Islam. Hukum Islam kadaluarsa. Hukum Islam udah zaman dulu. Hukum Islam udah nggak relevan. Justru karena kita meninggalkan ajaran Islam, saudara, pencuri kita nggak potong tangan, akibatnya sekarang korupsi merajalela. Triliun-triliunan bangkrut ini negara. Kenapa? Karena kita tidak kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Nah maka itu di sini saya mau tanya semuanya nih, semua. Saudara siap berjuang buat Islam? Siap setia kepada Allah? Siap setia kepada Rasulullah? Siap untuk menerima hukum Allah? Hukum Allah adil tidak? Hukum Allah adil tidak? Bagus tidak? Yakin? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha baik? Siapa yang maha sempurna? Takbir. Sallu ala nabi. Nah mudah-mudahan saudara, saya sengaja di mana-mana ceramah saudara saya ingatkan, kita nggak boleh kompromi dengan koruptor, saudara. Koruptor harus dihukum,
Karena mereka yang bikin gara-gara korupsi, pabrik banyak bangkrut. BUMN bangkrut. Akhirnya PHK di mana-mana, saudara. Orang kehilangan mata pencaharian. Begitu orang sudah nganggur, saudara, kalau imannya kuat. Kalau imannya nggak kuat, ada yang bunuh diri, saudara. Ada yang bunuh diri, saudara. Bahkan ada juga orang begitu pusing, punya istri, punya anak, saudara. Sementara pencarian tidak ada, saudara kesana kemari minjem nggak dapat. Berapa banyak? Bunuh diri sekeluarga, saudara. Kadang-kadang dia jual anaknya, dia jual istrinya. Ini semua gara-gara koruptor. Nggak boleh kita biarkan, saudara. Kita perhatikan di mana-mana. Orang sulit cari kerja, saudara. Sementara koruptor seenak-enaknya triliunan. Maka itu saya mau tanya semua, siap perang lawan koruptor? Siap. Ditarakan perang lawan koruptor. Di Jakarta perang lawan koruptor. Di semua daerah perang lawan koruptor. Koruptor nggak boleh dibiarkan di negeri ini. Betul? Takbir. Saudara, jadi dari apa yang saya sampaikan barusan, saya berharap umat Islam ditarakan, semua bersatu. Yakinlah, kalau Anda bersatu, nggak ada yang berani ganggu Anda, saudara. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Tentara polisi aja nggak berani ganggu Anda kok. Kalau Anda bersatu, tapi kalau Anda sendiri-sendiri, sebentar musuh nginjak Anda. Betul? Betul? Ini kalau tarakan nggak bersatu, memang saya bisa nih hadir di sini. Gak bisa, saudara. Bisa saya hadir di sini, bisa saya bicara di atas panggung. Gak bisa. Kenapa malam ini saya bisa ada di sini? Kenapa saya duduk di sini? Karena Anda bersatu, saudara. Karena Anda bersatu, semangat tabligh tetap harus digelar. Jemput Habib di pelabuhan, antar Habib ke panggung, Habib musik ceramah. Itulah buah daripada persatuan, betul? Takbir. Hidup Islam, hidup umat ditarakan. Takbir. Maka itu selanjutnya persatuan ini harus tetap dijaga. Setuju? Nah, dalam kesempatan ini tidak lupa. Saya sampaikan secara khusus terima kasih saya pada Bapak Gubernur. Itu daripada Kaltara. Begitu juga Ketua DPRD-nya, saudara. Dan juga Bapak Kapoldanya, saudara. Semuanya. Tadi saya ketemu tadi siang dengan Ketua DPRD Kaltara, saudara. Saya ketemu, saya ngobrol, beliau sampaikan berbagai macam informasi dari gubernur maupun dari Kapolda dan lain sebagainya. Semua ikut mendukung acara ini dan kita ucapkan terima jazakumullahu khairal jasa. Kemarin juga waktu di Berau luar biasa. Kalau di Berau ya bupatinya, wakil bupatinya, kapolresnya, kapolseknya semua bersatu. Semua hadir di masjid semua. Semua ikut maulidan, saudara. Alhamdulillah. Dan di sini juga, alhamdulillah, saudara. Kita lihat Bapak Kapolresnya, Bapak Kapolseknya, semenjak saya datang tadi, saudara betul-betul membantu jaga keamanan. Dan saya sampaikan di sini, kita tabligh nggak pernah ribut sama orang. Betul? 40 tahun saya berdakwah. 40 tahun saya pindah dari mimbar ke mimbar, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, saudara. Dari Sabang sampai Merauke. Saya ceramah, selesai ceramah, saudara, nggak pernah ada umat ribut. Nggak ada umat tuh baku hantam. Nggak ada umat itu, saudara, yang bawa klewang, bawa golok, bunuh-bunuhan. Ada? Ada? 40 tahun saya ceramah. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Nggak ada, saudara, yang seperti itu. Yang ada, saudara, kalau saya ceramah, selesai umat disediain nasi kebuli maupun panitia. Di Jakarta begitu, saudara. Kadang-kadang habis ceramah, selesai ceramah, panitia rame-rame minta foto-foto. Betul? Betul? Ada gak ribut-ribut? Kecuali kalau kita diganggu. Betul? Betul? Nah kalau umat Islam, saudara, lagi maulid dan lagi qiyam, ada orang dari luar datang mau ganggu kita. Kira-kira kita biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap jaga pengajian, siap jaga majelis taklim, siap jaga pondok pesantren, siap jaga masjid. Takbir. Shallu ala nabi. Jangan, saudara, 40 tahun saya dakwah nggak pernah terjadi. Baru sekali-kalinya terjadi kemarin di Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Kenapa umat ribuan yang hadir, saudara? Saya ceramah, nggak ada ribut. Cuma mereka datang mau bubarin pengajian, bawa pentungan, bawa parang, bawa golok, saudara. Ditegah oleh laskar.
Laskar jaga di pinggiran supaya mereka nggak masuk lokasi saudara. Diusir oleh laskar. Mereka nimpuk pakai batu ke umat supaya bubar. Batunya nggak nyampe saudara. Nah kenapa nggak nyampe? Karena mereka terus didorong mundur oleh laskar saudara. Ya, akhirnya laskar mereka serang. Pakai golok saudara. Pakai parang saudara. Nah karena diserang, laskar Islam melawan. Ya, orang kalau diserang wajib melawan, betul? Begitu dilawan, mereka tumbang saudara. Yang pecah kepalanya saudara. Yang jatuh, yang pingsan, bubar, mabur semuanya saudara. Alhamdulillah. Begitu udah mabur, besoknya mereka rame-rame ke kantor polisi. Melapor. Kami dipukuli sama laskarnya Habib Rizik. Lalu yang nyerbu, lu yang lapor. Mau juga kita yang lapor. Betul? Betul? Wah di TV kami kebal bacok. Wah bacok-bacok badan. Ternyata dikeprok me batu bata. Enggak kebal saudara. Pecah kepalanya. Dia belajar ilmu kebal dari senjata tajam. Dia belum belajar ilmu kebal dipanting sama pot, saudara. Kacau tidak? Tapi itu pun ributnya bukan di lokasi pengajian. Pengajian aman. Bahkan umat gak tahu kalau di belakang ada ribut, saudara. Umat tetap dengerin pengajian. Umat tetap dengerin selawat. Saya ceramah, umat mereka gak tahu. Umat yang hadir ribuan gak tahu kalau di belakang laskar-laskar ini lagi mempertahankan pengajian, saudara. Subhanallah. Nah jadi sekali lagi, kami mengadakan pengajian 40 tahun. Kami nggak pernah ribut kemana-mana, saudara. Nah jadi jangan memfitnah. Habib Rizik radikal, ekstrim, pemecah NKRI, pemecah belah bangsa. Enak aja tuh ngomong, lu ngomong sama tembok. Yang nggak bisa jawab, betul? Nah sekarang saya mau tanya di sini nih semua nih, saya ceramah, ada ngadu domba bangsa? Ada ngadu domba rakyat? Ada tidak? Ada pecah belah NKRI? Bahkan kita siap jaga NKRI, betul? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Hidup NKRI! Hidup Indonesia! Hidup Tarakan! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah begitu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur, begitu juga Bapak Bupatinya, begitu juga kepada Bapak Kapolda, Kapolres maupun Kapolseknya. Terima kasih yang sudah bersusah payah mengerahkan semua anak buahnya, saudara, untuk menjaga keamanan. Bahkan tadi juga ikut mengawal kami dari Berau sampai di pelabuhan sini. 4 jam perjalanan laut. Karena memang dari Berau kemarin gak ada pesawat. Saya tadi udah niat kalau ada pesawat saya mau naik pesawat. Saya mau turun di bandara, saudara. Siapa sih yang mau ngancem-ngancem kita bandar narkoba? Bukan. Betul. Saya mau tanya, Habib Rizik bandar narkoba bukan? Mafia bukan? Teroris bukan? Koruptor bukan? Ya kok mau dihadap? Lu bisa gak? Ayo rame-rame. Saya mau tanya sekali lagi ya, Habib Rizik koruptor bukan? Oligarki bukan? Mafia bukan? Bajingan bukan? Bandar narkoba bukan? Mafia bukan? Teroris bukan? Kok mau dihadang? Udah paham ya? Udah cukup segitu aja. Lu main terus-terus aja. Wah ini provokator. Ala kuliah saya tahu kita masih rindu, kita masih kangen, kita pengen lebih lama lagi saudara. Tapi besok pagi saya sudah harus ke Samarinda. Saya punya safari dakwah di Samarinda. Ada kumpul dengan para ulama-ulama, tokoh dialog di sana. Kemudian malamnya ada tablik akbar lagi. Dari Samarinda sebetulnya jadwal saya ke Grogot, Penajam, Pasir Penajam. Saya punya acara besar-besaran juga di sana. Kerjasama dengan pesantren, majelis taklim, juga dengan Gepak, saudara. Di sana ada Gepak itu gerakan pemuda Dayak, saudara. Kalau saya datang ke Grogot, itu mereka ratusan orang tuh yang ngawal, saudara. Jadi betul-betul aman, nyaman, sejuk, alhamdulillah. Sebelum saya kemari, saudara, berapa hari yang lalu saya ke Sumatera Utara. Saya ke Medan, saya ke Siantar, saya ke Simalungun, Samosir, Toba. Itu semuanya daerah mayoritas Kristen, saudara. Enggak ada yang ribut, saudara.
yang Islam-Islam, yang Kristen-Kristen. Kita tabligh, mereka punya kebaktian. Enggak saling mengganggu, saudara. Dan masyarakat di Siantar sana luar biasa. Islam dan Kristennya itu akur, saudara. Kerjasama, bareng, saling dukung. Enggak ada saling fitnah. Nikmat tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Saudara, saya keliling di kota Samarinda. Saya keliling di Grogot, di mana tempat saudara. Banyak saudara-saudara kita dari kalangan Dayak yang bukan Muslim, saudara. Ikut mengawal, saudara. Dan supaya Anda tahu, saya pernah masuk ke pedalaman suku Dayak, saudara. Masya Allah, itu Dayak pedalaman tata keramanya tinggi, saudara. Kita datang dihormatin, saudara. Bukan hanya dihormatin, saudara. Begitu sediain piring, saya ngambil gelas. Apa dia bilang? Habib jangan pakai gelas ini. Habib jangan pakai piring ini. Saya bilang kenapa? Piring dan gelas ini bekas babi. Habib mesti piring yang ini, gelas yang ini bersih, suci. Tidak ada babinya. Indah tidak? Bagus tidak? Takbir. Enggak ada saudara masyarakat Dayak katanya jahat bukan pengajian. Bohong. Itu hanya orang jahat mengatasnamakan, mencatut nama. Betul? 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 Begitu saya periksa, ternyata caleg gagal. Ya pantas saja urusan politik dibawa-bawa ke agama. Kacau tidak? Nah saya tanya nih semua, suku apapun Anda. Mau Dayaknya, mau Tidungnya, saudara. Mau Kutainya, mau Banjarnya, saudara. Mau Melayunya, semua saya tanya. Siap bersatu? Siap bersaudara, siap jaga Indonesia, siap jaga ketenangan, siap jaga kedamaian. Takbir. Shallu ala Nabi. Dan saya minta kemarin, kalau ada yang punya niat-niat tidak baik, malam ini mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Supaya semuanya menjadi baik. Betul? Kita harus saling memaafkan. Betul? Kita harus hilangkan kesalahpahaman di antara kita. Betul? Sekali lagi saya tanya, siap bersaudara, siap bersatu, siap melawan mafia, siap melawan koruptor. Betul, yakin. Kalau dibilang teroris, kalau dibilang ekstrem, kalau dibilang radikal, kalau dibenci, kalau dimusuhi, kalau dipanggil polisi, kalau dipenjara, takbir. Alhamdulillah. Senang kita melihat begini. Mudah-mudahan nanti saya akan datang kembali ke Tarakan. Amin. Boleh saya datang lagi? Boleh saya datang kembali? Boleh saya bawa keluarga? Boleh bawa anak? Boleh bawa mantu? Boleh bawa cucu? Takbir. Insya Allah nanti saya datang. Ini saya punya mantu salah satunya. Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Dulu saya pernah ke Berau ajak keluarga. Saya punya istri dan anak-anak semua saya bawa. Cuman udah lama, 18 tahun yang lalu. Nah, dulu saya ketemu dengan bupatinya bernama Pak Haji Makmur. Nah, sekarang beliau jadi anggota DPRD. Saudara. Nah, jadi dulu saya ke Pulau Derawan. Saya keliling, jalan-jalan. Kalimantan ini indah, saudara. Dan Kalimantan bukan sekedar indah, Kalimantan juga kaya. Betul? Nah, tapi jangan coba-coba kekayaan Kalimantan diambil semua oleh orang luar. Betul? Betul? Orang luar, saudara, mau datang ke Kalimantan, ngambil keuntungan di Kalimantan, silakan. Tapi jangan lupa dong, bagi-bagi kepada orang Kalimantan. Betul? Takbir! Siap jaga Kalimantan. Siap jaga Kalimantan. Kalimantan kaya, saudara. Ini batu baranya, emasnya, nikelnya, bauksit,nya, aspalnya, saudara. Ini luar biasa. Minyak, saudara. Bukan hanya minyak bumi, saudara. Minyak langitnya juga ada. Tahu minyak langit gak? Sawit itu minyak langit, saudara. Saudara, Arab Saudi cuma punya minyak. Emirat cuma punya minyak. Makmur. Rakyat hidup tanpa pajak. Makmur. Indonesia bukan minyak aja, saudara. Semuanya ada. Makmur. Pejabatnya. Makmur. Koruptornya. Rakyatnya gimana? Bangkrut, makin bangkrut. Akibat
Miskin makin miskin akibat rusak makin rusak akibat ayo kita bangkit membasmi korupsi, takbir. Insyaallah mudah-mudahan nanti saya bisa kembali lagi kemari. Cuman saya amanatkan tolong nanti pulang dari sini jaga ketertiban, jaga keamanan, pulang masing-masing ke rumahnya. Jangan ada yang bikin ribut. Setuju? Nah besok insya Allah saya akan kembali. Nanti kalau ada yang mau ikut silakan. Kita mau ke bandara tapi jangan bikin ribut. Jangan bikin jalanan macet. Setuju? Setuju? Insya Allah besok akan dipimpin oleh ada Habib Muhammad Al-Jufri saudara. Begitu juga ada Habib Muhammad Al-Kaf dan kawan-kawan yang lainnya. Insya Allah besok jam 8 atau 9 pagi kita siap-siap akan berangkat ke bandara dan menuju Samarinda. Insya Allah semua aman, nyaman, tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah akhirnya mari kita baca doa. Saudara, kita baca surat Al-Fatihah. Mana Habib Muhammad? Ada Habib Muhammad? Di depan, ya. Baik ya ikhwan. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan bibarakatil Fatihah agar kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wilayah kita ini Tarakan dijadikan oleh Allah wilayah salihah, thayyibah, ma'murah, mubarakah. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar semua yang ada di sini kalau ada penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Ada utang piutangnya dilunaskan oleh Allah. Ada kesulitannya dimudahkan, ada kesempitannya dilapangkan. Jodohnya dientengkan, rezekinya dibanyakan, rumah tangganya diharmoniskan, dapat keturunan yang solihin dan solehat. Ala hadhihi niyah, wa likulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bisiril Fatihah. Allahumma bi anwaril Fatihah wa asraril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauta ala dinil Islam. Allahumma inna nas'aluka tamam as-sihha wal afiyah wa kamal as-sihha wal afiyah wa syukra ala as-sihha wal afiyah wal ghina anin nas. Allahumma arhamna warhamil muslimin. Allahumma arhamna warhamil muslimin. Allahumma arhamna warhamil muslimin. Allahumma arfa'anna wa an jami'il muslimin. Al-waba wal bala wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli awan wa waffiqhum li kulli aman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidina wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma arzuqhum nasran aziza wa fathan mubina wa khalasan jamila wa baladan amina wa imaman adila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidina Filistin ya Rabb. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin wa fil Yaman wa fi jami' buldanil muslimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alaika bi Israel wal yahudus sahayinah wa a'wanihim. Allahumma farriq jam'ahum wa syattid zamlahum wa mazzik wahdatahum wa kharrib quwwatahum wa zalzil aqdamahum fadamirhum tadmira innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hariril masjidal aqsa min yadil yahudil ghasibin. Allahumma tahhiril masjidal aqsa min rijsil yahudi wal musyrikin. Allahumma raj'il masjidal aqsa
ila aidil muslimin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma barik li Indonesia. Allahumma barik li Indonesia. Allahumma barik li Indonesia. Allahumma barik lil imam wal ummah. Lirra'i wal ra'iyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil ala ahli Indonesia. Rahmataka, maghfirataka, wa barakataka, wa nusrataka ya khairan nasirin. Allahumma ij'al biladana, bilada Indonesia. Biladan islamiyatan aminatan mutmainnah. Ghaniyatan ma'muratan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sebentar sebelum bubar, saudara, tadi kita mendoakan Palestina, betul? Kita mendoakan supaya Palestina merdeka, betul? Kita mendoakan para mujahidin dan orang-orang yang tertindas di sana, betul? Nah, karena itu sebelum kita bubar, saya minta kepada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi mengajak kita semua untuk membawakan nasyid tentang Palestina, saudara. Nah, nanti dituntun oleh Habib Muhammad bagaimana nasyidnya, bagaimana syairnya, baik yang bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Setuju? Dan nanti saat kita Allahu Akbar, angkat tangan semua dalam Allahu Akbar. Setuju? Silakan Habib Muhammad. Ini sebagai penutup. Habis itu Habib Muhammad langsung tutup dengan talqin zikir. Setelah Al-Quds Lana 3 kali. Ya ibadallah, Mars aksi bela Palestina ini Al-Quds Lana digubah oleh Sayyidil Walid. Bagaimana liriknya? Pertama dimulai dengan lirik bahasa Arab. Bisa ikuti sama-sama? Bisa ikuti sama-sama? Pertama, Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Apa artinya ibadallah? Artinya Al-Qudsu lana. Al-Qudus adalah milik kita umat Islam. Wal Aqsa lana. Dan juga Masjidil Aqsa milik kita umat Islam. Wa kullun haqquna. Dan semuanya adalah milik kita umat Islam. Fal jihadu sabiluna. Dan jihad adalah jalan juang kita untuk memerdekakan Palestina. Betul? Kemudian dilanjutkan dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Nah, ini diulang 2 kali. Kemudian Palestina merdeka, semua siap angkat tangannya? Siap? Ayo tim hadroh boleh dibantu. Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Semua. Al-Qudsu lana wal aqsa lana Kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka. Angkat tangan semua. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Allahu Akbar. Palestina merdeka. Palestina merdeka.
Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا فالجهاد سبيلنا القدس لنا والأقصى لنا وكل حقنا فالجهاد سبيلنا Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama berjuang untuk dari Israel durjana. Angkat tangan. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Semua kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk dari Israel durjana. kami bangsa Indonesia semua setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Angkat tangan. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Takbir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Semuanya. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. محمد رسول الله. محمد رسول الله. عليها نحيا. عليها نحيا. وعليها نموت. وعليها نموت. وبها نبعث. وبها نبعث. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. من الآمنين. من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تدعنا وللحاضرين ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم احينا على الإسلام والسنة. آمين. اللهم احينا على الإسلام والسنة. آمين. اللهم احينا على الإسلام والسنة. آمين. وتوفنا على الإيمان والتوبة. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب Taqabbalallahu minkum. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya. Tolong jangan lupa jaga ketertiban, jaga persatuan. Setuju?
Umat Islam gak boleh usil dengan umat beragama lain. Betul? Umat Islam siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.